Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang penjagaan Al-Quran dari sisi yang bermacam-macam, atau dalam bahasan tentang kodifikasi Al-Quran. Apa itu kodifikasi Al-Quran? Yaitu pengumpulan Al-Quran, atau dalam bahasa Arab disebutnya Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Lalu bagaimana memaknai Jam'ul Quran itu? Maka di dalam hal ini ada dua istilah ya, nanti akan ada dua istilah, Jam'ul Quran secara fisudur dan juga ada Jam'ul Quran secara fisutur ya. Fisudur itu di dada atau dihafalkan secara luar kepala, sedangkan fisutur nanti di dalam lembaran ya, dalam lembaran. Lalu apa yang dimaksud di dalam Jam'ul Quran ini atau dalam istilah ulumul Quran apa? Yang pertama adalah mengumpulkannya. Tadi ya saya sampaikan bahwa mengumpulkannya di dalam dada ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dalam surat Al-Qiyamah. Jamaah di situ artinya adalah menguatkan di dalam dada. Ada juga di dalam hadis Rasul dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, misalnya kan kalau Anda lihat dari Abdullah bin Amr Ibnu Amr radhiyallahu an itu ingin menjaga hafalannya, ingin menjaga Qur'annya, maka dia selalu membacanya dalam satu malam ya, khatam satu malam. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengkhawatirkan itu, ya nanti kan khawatir ya, nanti malah miring gitu ya. Nggak usah begitulah. Ya. Maksudnya jangan terlalu over juga gitu. Ya boleh sih, misalkan Anda mau menghatamkan semalam hatam sekali atau hatam 2 kali, monggo. Tapi ya jangan terus menerus ya. Nanti malah nggak bagusnya. Ini argumentasi yang disampaikan oleh Ibnu Amr, minta izin ya supaya dia bisa begitu. Tetapi kemudian Rasul menganjurkan udah 1 bulan saja hatam, jadi 1 hari 1 juz. Tapi karena masih muda, masih semangat, ya minta izin lagi, mumpung masih muda ya Rasul gitu ya. Lalu kemudian ya sudah 10 hari ya, 10 hari hatam. 1 hari berarti 3 juz. Lalu Ibnu Amr masih kurang, minta lagi. Ya kemudian ya sudah 7 hari lah untuk dalam hatam, satu hataman ya, 7 hari hatam. Berarti 1 hari ya sekitar berapa itu? 5 juz atau 4 juz ya, 4,5 juz atau 5 juz. Lalu kemudian minta lagi yang lebih dari itu. Nah, tetapi kemudian Rasul tidak menanggapinya. Itu artinya ya normalnya orang ya kalau mau hataman, monggolah hataman seminggu hatam sekali, itu bagus ya. Nah, jangan berlebihan ya, tapi boleh saja misalkan di hari-hari tertentu Anda
hataman, misalnya setiap malam 1 kali hataman, atau seperti para imam-imam madhab, misalnya Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan hatam 2 kali per hari gitu. Kalau selama sebulan ya berarti sekitar 60 kali hatam. Ya itu boleh, tapi tidak tiap hari ya, tidak. Nanti paling ya normal gitu ya. Makanya normalnya orang ya kalau mau hataman ya paling tidak sebulan sekali gitu ya. Kemudian dari sisi penulisan, maka banyak ya. Nanti ada masa-masa di masanya Abu Bakar, juga kemudian di masanya Umar, lalu kemudian di masanya Utsman ya, dan sebagainya. Kita tahu bahwa beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh penting di dalam kodifikasi Al-Quran. Kemudian penjagaan Al-Quran itu dari beberapa segi ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang nuzulul Quran yang ada beberapa teori ya, tentu nanti akan berkaitan dengan penjagaan Al-Quran. Dan ini jelas bahwa kalau dihubungkan dengan kajian kita saat ini adalah memang Al-Quran itu diturunkan dulu ke Lauhil Mahfuz atau ke langit dunia dalam istilah lain. Lalu kemudian baru diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi turun dulu kemudian diturunkan lagi. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilu mir rabbil alamin. Dalam surat Al-Waqiah. Dalam surat Al-Waqiah itu menjelaskan bahwa Al-Quran sebelum turun kepada Rasul itu sudah diturunkan ke langit dunia, di kitabim maknun ya, dalam catatan yang aman lah kira-kira gitu. Ada juga keterangan dalam surat lain, nanti bisa digabungkan dalam fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah fi aidi safarah kiramim bararah, dalam surat Abasa. Nah, yang dimaksud di sini adalah di Lauhil Mahfuz ya, yang terjaga, yang terhidden dari indera ya. La yamassuhu ilal mutahharun. Yang ini kalau dimaknai secara ini yang tidak bisa diakses kecuali oleh orang-orang yang suci ya, kecuali oleh orang-orang yang suci. Orang yang suci maksudnya tentu malaikat yang bertugas ya. Dan juga ini setan tidak bisa menembus dalam pencurian informasi ini. Maka tidak bisa mencuri informasi ini. Lalu bagaimana penjagaan Al-Quran di bumi? Maka penjagaan Al-Quran di bumi dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama tadi dihafal, yang kedua dengan ditulis ya. Ini di dalam turunnya Al-Quran, maka Rasul selalu menyuruh sahabat untuk menulis Al-Quran ini. Jadi yang terkenal penulis Al-Quran ini ya tentu Zaid bin Sabit ya. Sementara di langit sudah dijaga oleh malaikat, yang jelas aman dari keadaan setan ya. Setan nggak bisa lah. Wa anna lamasna samaa wa wajadnaha muliat harsan syadidaw wa syuhuba ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idan lis-sam'i famayastami il'an yajid lahu shihabar rosoda. Jadi ini kalau kita pelajari secara ilmu IT mungkin sangat unik ya, karena informasi yang ada di langit itu kan sebenarnya semacam frekuensi ya. Jadi sebenarnya frekuensi itu bisa dicuri datanya gitu ya. Kalau nggak diprotek gitu ya frekuensi ya. Maka proteksi ini dijaga oleh sekian
diproteksi oleh malaikat, sehingga ketika ada pihak-pihak lain yang mencoba nongkrong untuk menguping, itu langsung ditembak oleh para penjaga itu. Maka penjagaan Quran ini sangat luar biasa, sehingga setan pun nyerah ya. Jadi kan dijelaskan juga wa khifdam min kulli syaitanim marid ya, la yasammauna ilal mala'il a'la wa yuqtafuna min kulli janib. Wah, pokoknya mantap, luar biasa. Nanti Anda bisa lihat itu di dalam surat As-Saffat ayat 7 sampai 10 ya. Lalu kemudian di dalam bumi ya, tentu mulailah kemudian kita tahu Rasul awal-awal itu menerima wahyu dengan ya kaget pertamanya. Lalu kemudian setelah itu mulai familiar ya dengan wahyu. Lalu kemudian mungkin sebagaimana kita ketika sedang senang-senangnya, itu kadang-kadang kita pengen cepat hafal, pengen cepat selesai gitu ya. Tapi itu tidak benar atau tidak pas ya. Lalu kemudian diingatkan oleh Allah, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa alaina bayanah. Dalam surat Al-Qiyamah Anda lihat itu ya, yaitu ketika Rasulullah SAW ketika turunnya Al-Quran itu, mungkin itu sebuah ilmu untuk agar kita ketika belajar itu tidak buru-buru ya, pokoknya biarkan yang ngajar itu selesai ngomong baru kemudian Anda ikuti gitu ya. Jangan nyela gitu lah. Kalau nyela nanti malah nggak pas, malah nanti ada yang ketinggalan, ada yang tercecer lah kira-kira. Lalu bagaimana proses penjagaan di era Rasulullah SAW? Bolehkah Al-Quran ditulis? Lalu kemudian banyak riwayat menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memberikan izin untuk menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang ditulis oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Lalu kemudian Rasul mewanti-wanti, jangan sampai Anda menulis beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul antara Quran kemudian dan hadis. Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kadzaba anni ghairal Quran falyamhu. Janganlah kalian semua itu menulis dari saya, kata Rasul. Wa man kadzaba anni, dan barang siapa menulis dariku ghairul Quran, selain menulis Quran, falyamhu, maka hapuslah tulisan itu. Jadi memang yang diizinkan hanya menulis Al-Quran saja. Selain Al-Quran nggak boleh ditulis waktu itu. Ya, waktu itu. Kemudian anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana lahu kutab yaktubuna lahul wahyu. Rasulullah SAW memiliki tim penulis ya, yang akan menulis wahyu. Maka nayak muruhum bi kitabatihi faura nusuli. Jadi ketika dapat wahyu ya langsung disuruh tulis. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, dijelaskan Anil Barok bin Azib radhiyallahu anhu qala lama nazalat ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minun, misalkan ta'a Rasulullah SAW Zaidan fakata baha baca Ibnu Ummi Maktum fasyaka dararatahu fa'anzalallahu ghairu ulid darar. Lalu di mana saja ayat-ayat Al-Quran itu ditulis pada era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditulisnya itu ya di riko. Riko itu jam'u rik'atin atau potongan-potongan kulit ya. Ya ada misalkan ya di lembar-lembar kulit lah. Kalau orang dulu kan kalau habis nyembelih kambing, nyembelih sapi itu kulitnya biasanya terus disamak ya, atau disucikan lalu kemudian dijemur. Kadang bisa jadi jaket kalau sekarang ya. Bisa jadi alat-alat rebana, bisa jadi beduk dan sebagainya.
Ya, kemudian dalam tulang-tulang ya, tulang yang gede yang bisa dibuat nulis, mungkin tulang onta itu kan mungkin gede ya gitu, atau tulang-tulang ya biasa karena makannya daging ya, kalau di padang pasir banyak tulang lah kira-kira begitu, tulang-tulang yang gede. Kalau zaman dulu mungkin belum ada sop tulang gitu ya, jadi tulang itu belum dipecahin kayak sekarang. Kalau sekarang itu bersih ya, tulang itu bersih ya, dari sapi mungkin yang tertinggal cuman kotorannya saja, yang lain sudah dimakan semua. Kemudian ditulis juga di dalam apa, pelepah kurma ya, usup dalam pelepah kurma yang itu kan gede ya, yang kering itu kan bisa dipakai nulis. Ada juga dalam batu ya, batu-batu yang lebar gitu ya. Ada juga di kayu ya, potongan-potongan kayu yang barangkali bisa ditulis ya, dipakai tulis. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita lihat di zaman-zaman ya, zaman-zaman mungkin zaman itu, zaman zaman abad-abad yang sama dengan itu, Indonesia mungkin menulisnya di daun lontar ya, terkenalnya ya di dalam daun lontar ya, karena waktu itu mungkin kertas belum begitu mudah didapat, ada mungkin hanya terbatas ya, belum seperti sekarang. Jangankan zaman itu, zaman kakek kita itu untuk belajar itu hanya dengan sabak ya, sabak itu papan kecil ya, papan tulis kecil yang habis dipakai nulis nanti dihapus, dipakai nulis lagi, jadi ya nulisnya cuma untuk sementara dihafal lalu dihapus lagi. Kenapa tidak dijilid saja, tidak dibukukan di eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu? Ya mungkin alasannya yang pertama adalah karena ayat-ayat yang turun di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uh, tidak urut ya, maksudnya tidak urut itu, ayat-ayat itu turunnya karena bertahap ya, kadang ayat ini turun padahal ini misalnya ayat ini surat Al-Baqarah turun, nanti setelah itu surat yang lain turun, karena Al-Baqarah itu Anda bisa bayangkan surat Al-Baqarah ayatnya misalkan sekitar berapa, 300 atau 200 misalnya, kan itu nggak mungkin turun langsung 100 ayat atau 200 ayat, nggak mungkin. Maka turunnya kadang-kadang ya sesuai standar orang mudah ngapalnya lah ya, nggak mungkin turun langsung 3 juz gitu kan, karena surat Al-Baqarah itu kan ya 2 juz sekian ya, nggak mungkin turun langsung breng. Maka tidak ditulis saat itu ya, karena apa ya, karena ayat Al-Quran itu turunnya berbeda dengan urutannya ya, karena turunnya kadang basisnya kena asbabun nuzul, menjawab dialektika masyarakat dan sebagainya, tetapi posisi urutannya di dalam Lauh Mahfuz itu seperti yang Anda pegang sekarang. Makanya tidak ditulis dulu, nanti takutnya ketika baru nulis 10 ayat surat Al-Baqarah terus surat ini, surat itu dan sebagainya. Makanya kalau Anda coba bayangkan misalkan Al-Quran ditulis secara tartib nuzul, secara urutan turunnya, itu nanti mungkin akan repot ya, repot bacanya ya, repot membacanya, karena mungkin ritmenya itu akan berubah. Anda bisa bayangkan misalkan Anda habis baca surat Al-Baqarah, lalu Anda membaca surat-surat pendek di juz 30, lalu kembali lagi Al-Baqarah, mesti akan mengalami kerancuan dalam membaca, maksudnya secara intonasi ya. Cobalah kalau Anda ingin membuktikan, sesekali Anda membaca Al-Quran dari awal sampai akhir sendirilah dalam satu waktu gitu. Jadi misalkan Anda baca dari malam, dari habis maghrib nanti sampai selesainya, mungkin besok duhur baru selesai gitu ya. Anda akan menemukan betapa pengaturan ritme panjang pendeknya Al-Quran itu cukup membantu kita ketika membaca menemukan keindahan, kadang berat, kadang ringan, kadang
panjang, kadang pendek gitu ya. Tetapi itu sebenarnya ritme yang pas. Ketika kita capek, ininya mungkin agak ringan. Nanti ketika kita sudah fit kembali, dikasih yang berat lagi. Jadi unik sebenarnya. Dan itu nggak akan Anda dapatkan ketika Anda membacanya hanya 1 juz sehari. Ya, nggak ketemu ya. Cobalah Anda baca itu dari awal sampai akhir dalam satu dudukan. Maksudnya dudukan itu ya satu waktu lah. Nanti akan Anda ketemu sisi keindahan Al-Quran dalam urutan yang sekarang itu. Alasan yang kedua, kenapa tidak ada penulisan di zaman Rasul, karena ayat-ayat Quran, urutan ayat Quran dan surat-suratnya tidak sesuai dengan waktu turunnya ya, tetapi disesuaikan dengan aturan yang ada di atau Al-Quran yang versi di langitnya, jadi disesuaikan. Kemudian kalau kata Al-Quran ditulis secara tartib nuzul, ya nanti akan berbeda dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Nanti akan malah berbeda ya. Kemudian alasan yang ketiga, anal muddah baina akhir manazal minal Qur'anil Karim wa baina wafatihi sallallahu alaihi wasallam qasira. Kenapa? Karena Al-Quran ketika ayat terakhir turun itu masanya sangat pendek, nggak cukup untuk menulisnya. Ayat terakhir turun dengan waktu wafatnya Rasul itu sangat pendek. Jadi nggak cukup untuk nulis Quran. Maksudnya nggak cukup untuk mengumpulkan Al-Quran secara jadi buku induk gitu satu. Gitu. Karena apa ya? Akhir surat kemudian Rasul setelah itu wafat. Alasan yang keempat, annahu lam yujad min dawa'il jam'i fil mushaf wahid dan sebagainya. Ya kenapa? Ya karena pada zaman Rasulullah SAW dan pada awal-awal era Islam itu kondisinya nggak dibutuhkan gitu lah, ya, aman gitu, aman-aman saja, damai. Maksudnya sahabat apal gitu ya, Rasul ada gitu ya, jadi nggak ada masalah ya. Orang-orang hafal Quran ya hitungannya banyak lah gitu ya, nggak ada fitnah, nggak ada macam-macam ya, karena apa ya, zamannya zaman aman gitu ya dan sebagainya. Berbeda ketika konteksnya nanti mulai di zaman setelah wafatnya Rasul ya, mulai ada fitnah, mulai ada peperangan ya, mulai ada ya semacam-macam. Lalu kemudian banyaknya orang-orang hafal Quran kemudian gugur ya. Lalu kemudian banyaknya ekspansi ke luar daerah ya, daerah-daerah Arab. Nah, perkembangan wilayah Islam gitu ya. Lalu kemudian muncullah ide untuk mengkodifikasi Al-Quran. Pun begitu, Abu Bakar pada eranya itu sebenarnya tidak berani ya ketika untuk melakukan pengumpulan Al-Quran menjadi satu buku induk. Tetapi kemudian Umar ini terus mendorong untuk dilakukan proyek kodifikasi Al-Quran menjadi satu buku induk, supaya ini lebih memudahkan kalau misalnya nanti ada sahabat atau orang-orang muslim yang mau belajar Al-Quran, khususnya orang-orang yang dari luar, Arab, atau mungkin orang-orang yang baru mulai mengenal Islam. Nah, kenapa di zaman Abu Bakar mulai ditulis atau dibukukan, yaitu ya karena ada peperangan itu ya, karena ada peperangan, tragedi Yamamah ya, nanti tragedi Yamamah itu banyaknya kematian yang banyaknya yang gugur di medan perang di tragedi Yamamah. Kemudian siapa tim penulis, tim kepala proyek dalam kodifikasi Al-Quran ini? Kepala proyeknya adalah
Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit itu adalah dipilih oleh para sahabat untuk menjadi tim utama atau kepala tim kodifikasi Al-Quran. Karena beliau ini adalah pemuda yang semangat dan rajin ya, dan tentu dia itu pinter, dan itu jelas dia selalu menemani Rasul ya, dan termasuk salah satu penulis wahyu lah, termasuk di zaman Rasul. Maka mungkin dalam rangka validitas ininya untuk ini lebih kuat dibanding sahabat yang lain mungkin. Jadi mungkin dia akan lebih tahu banyak tentang apa saja ayat-ayat yang turun kepada Rasul yang ia tulis gitu ya. Jadi untuk verifikasinya mungkin lebih mudah. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan ya, tentu ya apa yang pernah ditulis dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, yang dari sahabat-sahabat lain dikumpulkan ya, semacamnya semuanya dikumpulkan, lalu kemudian disortir, lalu kemudian nanti kan dicek ya, cek sanad, maksudnya cek sanad itu bener nggak kamu dapat ayat ini kapan kan gitu ya, karena nanti akan ada macam-macam qiraah ya dan sebagainya, termasuk nanti kan ada perbedaan-perbedaan. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penulisan ini ya, tentu kalau di eranya Abu Bakar sih hanya berselang 15 bulan ya, setelah perang Yamamah, atau mungkin di era tahun 11 Hijriah, awal-awal 12 ya, sebelum wafatnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini kan hanya 2 tahun. Kemudian ya dilanjutkan mungkin di zaman Umar, kemudian hingga di zaman Utsman lah, nanti baru kemudian selesai ya. Kemudian selesai yang terkenal, maka kemudian disebutnya Mushaf Utsmani ya, terkenalnya Mushaf Utsmani, dan proyek itu dimulai sejak Abu Bakar, sebenarnya dimulai sejak Abu Bakar, Umar, lalu kemudian Utsman, lalu kemudian itu sudah selesai. Ini betapa kalau Anda lihat proyek ini sangat berat karena menyortir tadi. Jadi kalau Anda bisa bayangkan menyortir catatan-catatan yang berserakan, ada yang di batu, ada yang di kayu, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit ya, itu kalau Anda bayangkan itu kalau dijilid ya, kok dijilid, masa kayu sama tulang dijilid ya, maksudnya kalau dikumpulkan dulu kira-kira ya mungkin serumah lah, kira-kira begitu, serumah itu penuh, lalu kemudian ditulis mungkin ya dengan di kulit ya, jadi waktu itu mungkin kertas masih langka ya, kalau ditulis di lembaran-lembaran yang memungkinkan baru dijilid, dan itu kalau Anda lihat di museum-museum ya itu betapa gede jilidannya ya, ya paling enggak sangat gede lah. Dan itu waktu itu memang ya ditulis bukan untuk dibaca, tetapi hanya untuk induk ya, data induk, kalau suatu saat ada yang lupa bisa ngelihat gitu ya. Karena sahabat itu sebenarnya nggak butuh tulisan, karena beliau itu, para sahabat itu hafal betul, jadi tulisan itu hanya untuk kode saja, kode kalau lupa-lupa gitu ya. Bukan seperti kita, kalau kita kan membaca, awalnya membaca baru menghafal. Kalau para sahabat itu dasarnya hafal baru dituliskan, beda. Orang yang hafal menulisnya itu enggak terlalu jelas, tapi kalau orang yang mau membaca tulisannya harus jelas. Nah, itu pun di awal-awal penulisan Al-Quran itu kalau Anda lihat nggak ada titik, nggak ada harokat ya, nggak ada titik, nggak ada harokat. Nanti baru kemudian akan berkembang karena kebutuhan, lalu kemudian ditambahkan titik, ditambahkan harokat supaya orang tidak keliru baca Quran. Karena kalau nggak diharokati, orang sekarang
baca Quran itu mesti akan banyak keliru. Maka dimanapun tempat sekarang itu, kalau Anda lihat di kitab-kitab itu, kalau ayat Quran mesti dikasih harokat. Karena kalau nggak dikasih harokat, kalau bacanya keliru itu akan merubah makna, gitu ya. Makanya harokat dalam Al-Quran itu tidak boleh keliru. Jadi harus jelas. Harus hati-hati membaca Quran. Karena kalau salah harokat itu bisa salah makna. Iyaka dengan iyaka, ada tasdidnya dan tidak ada tasdidnya, itu maknanya berbeda. Betapa ulama-ulama itu sangat berusaha menjaga jangan sampai ada yang salah dalam membaca Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.